Manga One Piece Chapter 1087 yang berjudul Samsak Kapal Perang sepenuhnya menceritakan apa yang sedang terjadi di Beehive Island setelah Koby berhasil dibebaskan. Namun sebelum masuk ke situ, chapter terlebih dahulu dibuka dengan memperlihatkan Brand New yang sedang menunjukkan dua buah kapal perang yang bodinya penyok di tempat pembuangan kapal bekas di area markas Angkatan Laut Unit G1 kepada Jango dan Full Body. Entah untuk apa kedua mantan antagonis yang sekarang menjadi anak buahnya Rear Admiral Hina itu dibawa ke sana. Tapi dari penjelasannya Brand New, akhirnya diketahui kalau dua kapal perang penyok tersebut merupakan bekas dipakai sebagai samsak oleh Monkey D. Garp dan Kuzan untuk melatih kekuatan tinju mereka saat masih muda dulu. Hebatnya lagi, Garp dan Kuzan sepakat untuk tidak menggunakan haki maupun kekuatan buah iblis saat melatih tinju mereka itu. Kedua kapal perang tersebut dipenyokkan dengan kekuatan bogem mentahnya Garp dan Kuzan. Tapi ada yang lebih gila lagi. Kalau tidak salah, bagian lambung kapal perang Angkatan Laut itu dilapisi dengan sea stone agar tidak terdeteksi Sea King saat menyeberangi Kalem Belt. Bukankah itu artinya Garp dan Aokiji secara tidak langsung juga telah melatih bogem mentah mereka untuk mengoverpower Sea Stone? Tidak heran jika Brand New kemudian bilang kalau kekuatan monster yang dimiliki oleh Garp dan Kuzan saat ini adalah hasil dari latihan keras, bukan bawaan sejak lahir. Jadi apakah ini kode kalau Full Body dan Jango disuruh oleh Hina untuk berlatih fisik ala-ala Garp dan Aokiji agar bisa menjadi skuad kedua monster itu? Gokil sih kalau seperti itu faktanya. Namun yang pasti, sekarang kita harus segera bergegas pergi ke Beehive Island agar tidak ketinggalan melihat aksi Monkey D. Garp versus para pejabat eksekutif kelompok bajak laut Kurohige. Nah, kan telat kan? Tahu-tahu San Juan Wolf sudah kecebur ke laut gara-gara dilempar oleh Garp. Belum jelas apakah manusia raksasa itu benar-benar dilempar ke laut oleh Garp atau terpental ke laut gara-gara terkena pukulannya Garp. Namun yang pasti karena di chapter 1080 sudah dikonfirmasi kalau San Juan Wolf adalah seorang dev user, sekarang dia tidak lagi bisa mengambang di laut lagi seperti yang pernah terlihat di manga One Piece chapter 595. Parahnya lagi, karena ukuran tubuhnya yang terlampau besar, tim penyelamat sampai bingung bagaimana caranya mengangkat San Juan Wolf dari dasar laut agar tidak mati tenggelam. Tapi menurut saya, karena lokasinya masih di dekat pantai, posisinya saat ini pasti belum tenggelam terlalu dalam. Dengan berdiri saja, mungkin kepala San Juan Wolf sudah bisa nongol di permukaan untuk bernafas, dan dia akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan berjalan menuju ke daratan. Nah, gagal dengan usaha San Juan Wolf, kini giliran Vasco Shot yang menjajal kekuatan dari sang pahlawan legendaris Angkatan Laut itu. Vasco Shot mencoba membakar Garp dengan semburan apinya, tetapi Garp bisa dengan mudah mengatasi serangan tersebut dengan menjadikan kroco-kroco Kurohige yang tergeletak di dekatnya sebagai tameng. Sampai detik ini, meski digilir para pejabat eksekutifnya Kurohige, Garp masih terlihat unggul di atas angin. Bahkan para tahanan yang dibebaskan oleh Koby dan para marinir muda yang ikut bersamanya juga sudah berhasil berlayar meninggalkan pelabuhan. Garp yang merasa misinya sudah sukses kemudian menyuruh Koby, Prince Grass, dan Helmeppo yang membantunya menahan gempuran para bajak laut itu untuk segera naik ke atas kapal dan kabur. Namun siapa sangka Aokiji sudah bangkit dari sumur maut dan bertekad untuk menghentikan langkah mereka. Demi memberi jalan bagi generasi baru untuk melarikan diri, Garp memutuskan untuk menghandle Aokiji sendirian. Namun sayang, Koby terjebak tipu muslihat bajak laut Kurohige. Dia pikir masih ada seorang wanita yang belum berhasil melarikan diri sehingga Koby memutuskan untuk menolongnya terlebih dahulu sebelum kabur. Tapi ternyata wanita itu adalah salah satu anak buahnya Kurohige juga. Koby yang sudah masuk ke dalam perangkap kemudian menjadi target empuk bagi Shiryu yang entah sejak kapan sudah berada di sekitar TKP. Untungnya ada Monkey D. Garp yang datang menyelamatkan nyawanya Koby. Namun sebagai imbasnya, tubuh Garp tertembus pedangnya Shiryu. Tapi satu tusukan saja tentu tidak akan cukup untuk menghentikan Garp. Shirohige saja baru tewas setelah terkena 267 bacokan dan tusukan. Jadi paling tidak masih ada sisa bacokan dan tusukan sebanyak 266 kali sebelum Garp tewas secara gagah dan membanggakan, bukan? Nah, setelah tertembus pedang, Garp justru langsung memberi satu koplokan mantap kepada Shiryu hingga mantan sipir Impel Down itu tepar berdarah-darah. Melihat Garp yang sudah terluka parah, para anak buah Kurohige yang melihatnya sebagai kesempatan berbondong-bondong menyerang Garp dari segala arah. Motivasi mereka cuma satu. Kepala Monkey D. Garp dihargai 3 mahkota oleh Cross Guild, yang mana satu mahkota setara dengan 1 miliar belly, sehingga kepala Garp dihargai sekitar 3 miliar belly oleh Cross Guild. Ternyata di atas simbol bintang yang bernilai setara dengan 100 jutaan belly, Cross Guild juga menggunakan simbol mahkota yang setara 1 miliaran belly. Oleh karena maksimal bintang dalam satu poster adalah 5 biji, saya menduga maksimal mahkota dalam satu poster juga 5 biji. Dengan kata lain, di atas Garp masih ada marinir yang kepalanya dihargai 4 dan 5 mahkota oleh Cross Guild alias 4 miliaran dan 5 miliaran belly. Kira-kira siapa ya?
Nah, para bajak laut kelas menengah ke bawah yang seumur hidupnya hanya mengejar uang itu sudah barang tentu bukan tandingan Garp berapapun jumlah mereka. Untuk menghindari kepunahan massal, Aokiji menyuruh para bajak laut kroco itu untuk menyingkir. Aokiji lalu bersiap menyerang Garp dengan bogem mentahnya yang diberi judul Ice Glove. Namun sebelum kiriman bogem mentahnya itu diterima oleh Garp, sebuah cerita flashback yang memperlihatkan awal mula Aokiji bisa menjadi muridnya Garp diperlihatkan. Karena merasa sudah menyerap semua ilmu dari para instruktur, yang mana salah satunya mungkin adalah mantan Admiral Zephyr, Aokiji muda mendatangi Garp dan memohon agar diangkat menjadi murid karena ingin menjadi lebih kuat lagi. Awalnya Garp tentu menolak, tapi pada akhirnya mau juga. Nah, salah satu cara berlatih yang Aokiji dapatkan dari Garp adalah menjadikan sebuah kapal perang sebagai samsak tinju. Dan seperti yang Brand New bilang di awal chapter tadi, Aokiji dan Garp berlatih meninju kapal perang tersebut sampai penyok tanpa menggunakan haki dan kekuatan buah iblis. Murni kekuatan fisik saja. Selesai dengan kilas balik singkat ini, kedua monster tersebut akhirnya benar-benar saling beradu koplok tepat di muka. Kuatnya haki yang mereka gunakan membuat ledakan besar terjadi di lokasi pertarungan. Garp dan Aokiji sama-sama terlempar dan tersungkur. Belum diketahui bagaimana kondisi Aokiji saat ini. Tetapi begitu melihat kondisi Garp yang semakin melemah, si manusia pulau Avalo Pizarro langsung memanfaatkannya untuk menyasar kapal pengungsi menggunakan tangan raksasanya. Dengan kondisi Garp yang terkapar di tanah, akankah Tashigi, Hibari, para marinir Sword, dan para tahanan yang melarikan diri akan bisa terselamatkan? Di sini Garp bilang kepada Koby agar murid kesayangannya itu jangan sampai hilang ketenangan karena kebenaran pasti akan menang. Saya menduga alasan Garp menjadikan Koby sebagai murid dan menyebutnya sebagai masa depan angkatan laut karena Garp tahu kalau Koby punya potensi yang sangat besar. Hanya saja karena Koby orangnya gampang hilang konsentrasi, potensinya itu masih belum bisa maksimal sampai sekarang. Mungkin itu jugalah yang menjadi alasan kenapa Koby yang konon katanya menguasai Kenbun Shokuhaki level ekstrim bisa tidak sadar kalau dirinya menjadi target Shiryu. Nah, dengan kondisi yang sudah serba kepepet semacam ini, saya pikir sekaranglah waktunya kekuatan sejati Koby untuk awaken, jika dia memang punya kekuatan semacam itu. Dengan kata lain, saya menduga di chapter mendatang, kekuatan sejati Koby akan bangkit, dan lagi-lagi dia akan menjadi pahlawan dalam insiden kali ini. Yang mana sebelumnya, dia juga pernah menjadi pahlawan dalam insiden di Rocky Port yang letaknya juga ada di Beehive Island ini. Kenapa harus Koby? Karena para marinir yang lain saat ini hampir semuanya sedang bergerak menuju ke Egghead Island. Jadi seharusnya tidak akan ada dewa penolong dari luar yang akan tiba-tiba muncul menyelamatkan mereka semua. Kecuali jika Sengoku dan Suru yang di chapter 1082 diberitahu oleh Hina kalau Garp pergi ke Beehive Island, memilih untuk menyusul mereka daripada ikut pergi ke Egghead Island. Tapi masih ada satu kemungkinan lagi, ding. Selain kelompoknya Garp yang menyusup ke Beehive Island kan ada Perona juga. Tidak mustahil dong kalau Perona dan Gekko Moriah justru yang akan menjadi dewa penyelamat bagi Garp dan para juniornya kan? Atau, ingat kata-kata Brand New di awal chapter tadi. Brand New bilang, menonjok kapal perang sebagai samsak adalah rutinitas harian Garp selama berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai sekarang. Saya pikir itu adalah kode kalau masa kejayaan Garp masih belum habis. Garp menyuruh Koby untuk tidak panik karena mungkin Garp masih punya sesuatu untuk ditunjukkan, yaitu tinju super dahsyat yang selama ini belum pernah dia perlihatkan sebelumnya. Sehingga bukan tidak mungkin jika di chapter mendatang, Garp akan bangkit lagi dan dengan tenangnya mempersiapkan sebuah serangan pamungkas yang tidak hanya menghancurkan tangan-tangan raksasanya Pizarro, tetapi juga menghancurkan nyaris seluruh Beehive Island. Secara keseluruhan, saya pikir chapter kali ini bisa dibilang ceritanya sangat mantap sebagai pengobat rindu setelah sebulan libur. Saya kasih rating 8 dari 5 untuk manga One Piece chapter 1087 ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.